Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa ada orang yang kehilangan seluruh hartanya, tetapi dalam beberapa tahun kembali berdiri, bahkan lebih kuat dari sebelumnya? Sementara yang lain diberi warisan miliaran, hadiah lotre, atau kesempatan emas, justru kembali miskin sebelum sempat menikmatinya. Ini bukan soal keberuntungan semata. Ini juga bukan sekadar masalah kerja keras. Ini adalah pola. Sebuah pola yang bekerja diam-diam di balik layar kehidupan manusia. Bayangkan ini. Seorang pria bernama Mikey Carroll, tukang sampah di Inggris. Hidupnya sederhana, penghasilannya pas-pasan, masa depannya samar. Hingga suatu hari, ia memenangkan lotre dengan jumlah setara 200 miliar rupiah. Uang yang, kalau dipikir logika, cukup untuk menghidupi 7 keturunan. Namun apa yang terjadi? Hanya dalam hitungan tahun, semuanya lenyap. Hartanya menguap bukan karena dicuri, bukan dirampas, tapi karena satu hal. Cara berpikirnya tidak ikut berubah. Mentalitas yang dulu miskin, tetap miskin, hanya kali ini dibalut dengan rekening yang sempat gemuk. Fenomena ini bukan hanya kisahnya. Ini terjadi di berbagai negara, di banyak zaman. Seorang petani biasa tiba-tiba kaya karena warisan tanah yang dijual miliaran. Tapi tak sampai 5 tahun, ia kembali ke titik nol. Dan sebaliknya, ada orang yang jatuh bangkrut, kehilangan segalanya, bahkan sempat diejek sebagai pecundang, namun bangkit kembali, memulai dari nol, lalu dalam waktu singkat menjadi miliarder lagi. Pertanyaannya, apa yang membedakan mereka? Apakah benar hanya keberuntungan? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Jawabannya ada pada satu kata, mindset. Mari kita mulai dari akar terdalam, lokus kendali. Sebuah konsep dalam psikologi yang meski sederhana, diam-diam membentuk arah hidup jutaan orang tanpa mereka sadari. Lokus kendali adalah titik pusat yang menentukan siapa yang memegang kendali atas hidup kita. Kita sendiri atau dunia di luar sana. Bayangkan dua orang berdiri di persimpangan jalan yang sama. Mereka menghadapi kesulitan yang mirip. Gaji kecil, peluang terbatas, hidup serba pas-pasan. Namun, satu dari mereka percaya bahwa nasibnya ditentukan oleh keputusan dan tindakannya sendiri. Yang satunya lagi yakin bahwa semua ini hanya permainan nasib, keberuntungan, atau belas kasih orang lain. Inilah bedanya. Lokus kendali luar membuat kita menjadi penunggu. Menunggu lotre, menunggu bantuan, menunggu keberuntungan datang seperti hujan deras di musim kemarau. Orang-orang dengan pola pikir ini seringkali hidup seperti penonton yang berharap keajaiban turun dari langit. Lokus kendali dalam adalah sebaliknya. Mereka sadar bahwa badai mungkin datang, namun arah layar ada di tangan mereka. Mereka tahu bahwa setiap pilihan, sekecil apapun, menyusun jalan yang mereka tapaki. Dan disinilah rahasia yang jarang dibicarakan secara jujur. Orang kaya tidak hanya menemukan peluang, mereka menciptakannya. Sedangkan orang miskin terlalu sering hanya menunggu peluang itu menghampiri. Lihatlah pola yang sering terjadi. Orang yang terus membeli kupon undian dengan harapan hidupnya berubah, padahal peluangnya hanya 1 banding jutaan. Kontras dengan pengusaha yang duduk di meja makan sederhana, memikirkan bagaimana ide kecilnya bisa menjadi bisnis yang mendatangkan aliran rezeki terus-menerus. Namun, masalah terbesar bukan sekedar menunggu atau menciptakan peluang. Masalah sebenarnya lebih dalam, lebih halus, dan seringkali berakar dari kebiasaan berpikir yang kita warisi dari lingkungan. 3 racun utama yang melemahkan pikiran orang miskin. 1. Menyalahkan orang lain. Setiap kegagalan diarahkan keluar. Bos yang pelit, pemerintah yang tidak peduli, orang tua yang tidak kaya, pasangan yang tidak mendukung. Otak, menurut penelitian neuroscience, selalu mencari jalan pintas untuk melindungi ego kita dari rasa sakit. Menyalahkan adalah cara termudah untuk merasa benar, namun dengan harga yang sangat mahal. Kita kehilangan kendali. 2. Membenarkan keadaan. Ya, memang begini takdir saya. Kayak itu buat mereka yang punya koneksi. Kalau sudah rezeki nanti juga datang sendiri. Inilah racun yang mengikat pikiran dalam penjara yang tidak terlihat. Setiap kali kita membenarkan kondisi sekarang, otak kita, khususnya bagian prefrontal cortex yang berfungsi merencanakan masa depan, berhenti mencari jalan keluar. Kenapa? Karena kita sudah meyakinkan diri bahwa tidak ada yang perlu diubah. 3. Mengeluh tiada henti. Ini racun yang paling sering dianggap remeh.
Padahal, neuroscience menemukan bahwa setiap kali kita mengeluh, otak membentuk jalur saraf yang membuat kebiasaan itu semakin kuat. Seperti otot yang dilatih, jalur keluhan menjadi semakin mudah diakses. Dan yang lebih berbahaya lagi, otak tidak membedakan antara keluhan dan fokus. Artinya, semakin kita mengeluh, semakin kita mengarahkan fokus pada hal negatif. Dan pada gilirannya, semakin sulit melihat peluang yang mungkin ada di depan mata. Ketiga racun ini menciptakan ilusi berbahaya, bahwa kita korban keadaan. Dan pikiran yang merasa menjadi korban, kehilangan alasan untuk tumbuh. Bayangkan seorang petani yang setiap hari mengeluh tanahnya tandus, hujan tak turun, pasar tak adil. Hari berganti minggu, minggu berganti tahun, namun dia lupa satu hal. Bahkan tanah yang tandus bisa menjadi subur jika disentuh oleh tangan yang mau berusaha. Di sisi lain, ada orang yang memandang kegagalan bukan sebagai akhir, melainkan sebagai informasi. Apa yang bisa aku ubah dari diriku agar hasilnya berbeda? Inilah yang disebut dalam psikologi modern sebagai neuroplastisitas. Kemampuan otak untuk berubah, membentuk pola baru, dan menghapus jejak lama. Setiap kali kita berhenti menyalahkan, berhenti membenarkan, dan berhenti mengeluh, kita sebenarnya sedang membuka jalan baru di otak, jalan yang mengarah pada kendali bukan penyerahan. Pernahkah kamu merasa hidup ini seperti sebuah pertandingan, tetapi kamu bahkan tidak yakin apa yang sedang kamu mainkan? Di satu sisi, ada mereka yang tampaknya selalu satu langkah di depan. Mereka melompat lebih dulu, mencoba lebih dulu, gagal lebih dulu, tapi juga menang lebih dulu. Di sisi lain, ada banyak orang yang seperti hanya berdiri di pinggir lapangan, menunggu wasit meniup peluit aman yang tak pernah ada. Inilah rahasia yang jarang sekali diajarkan di sekolah, bahkan nyaris tidak pernah. Orang kaya bermain untuk menang, sedangkan orang miskin bermain untuk tidak kalah. Perbedaannya terlihat sepele, tetapi dampaknya seperti bumi dan langit. Bayangkan kamu sedang berada di lapangan sepak bola. Tim kamu terus bertahan, terus mundur, hanya sibuk menjaga gawang. Tidak ada strategi menyerang, tidak ada keberanian menusuk ke depan. Apakah kamu akan menang? Tidak. Kamu hanya menunda kekalahan. Itulah pola pikir banyak orang. Mereka sibuk menghindari kehilangan, bukan menciptakan kemenangan. Dari perspektif psikologi, inilah yang disebut loss aversion, kecenderungan otak manusia untuk lebih takut kehilangan daripada tertarik mendapatkan keuntungan. Penelitian di bidang neuroscience menunjukkan bahwa bagian otak yang memproses rasa takut, terutama amigdala, bekerja jauh lebih cepat dan kuat dibanding bagian otak yang memproses peluang seperti prefrontal cortex. Akibatnya, kebanyakan orang lebih rela kehilangan kesempatan emas daripada merasakan sedikit risiko kegagalan. Orang kaya berpikir beda, mereka tidak buta risiko, justru mereka mengenal risikonya, mempelajarinya, lalu mengambil langkah dengan perhitungan. Mereka tahu tidak ada momen yang benar-benar aman, tidak ada waktu yang sepenuhnya ideal. Mereka mulai dulu, melangkah meski jalannya belum sempurna, lalu belajar di tengah jalan, memperbaiki arah jika perlu. Sementara orang miskin, mereka menunggu semua risiko hilang, menunggu cuaca cerah tanpa awan, menunggu lampu hijau di semua persimpangan sebelum berani menginjak gas. Dan itulah yang membuat mereka tertinggal, karena momen sempurna tidak pernah datang. Ini bukan soal nekat, ini soal memahami hukum sederhana kehidupan. Kesuksesan tidak datang pada mereka yang menunggu rasa takut lenyap, tetapi pada yang bergerak meski takut itu masih ada. Setiap pengusaha besar, setiap ilmuwan yang mengubah dunia, setiap seniman yang karyanya menginspirasi jutaan orang, semuanya pernah gemetar di awal. Ada yang menggadaikan rumahnya untuk membiayai riset, ada yang ditertawakan keluarga ketika membuka bisnis pertamanya, ada yang bekerja sambil menangis, sambil cemas, sambil tidak yakin apakah ini semua akan berhasil. Tapi satu hal menyatukan mereka tetap melangkah. Bukan karena mereka bebas dari rasa takut, tetapi karena mereka bersahabat dengan ketidakpastian. Mereka tahu, rasa takut bukanlah tanda untuk berhenti, melainkan sinyal bahwa di sanalah pertumbuhan sedang menunggu. Sekarang, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah selama ini kamu benar-benar bermain untuk menang, atau hanya bermain agar tidak kalah? Apakah kamu berlari mengejar impian, atau hanya bersembunyi dari kemungkinan kecewa?
Seperti kata para ahli neuropsychology, otakmu akan memperkuat jalur yang sering kamu gunakan. Jika setiap kali menghadapi risiko kamu mundur, otakmu akan menganggap mundur itu aman. Jika setiap kali takut kamu berhenti, maka berhenti akan jadi kebiasaan. Tapi jika kamu melangkah meski takut, sedikit demi sedikit, otakmu akan belajar. Ternyata, aku bisa melalui ini. Dan disitulah keberuntungan mulai berpihak, bukan pada yang menunggu, tapi pada yang berani masuk ke lapangan meski tahu permainan belum sempurna. Pernahkah kamu mendengar pepatah lama, tunjukkan padaku 5 orang terdekatmu, dan aku akan menunjukkan masa depanmu? Pepatah itu bukan hanya ungkapan basa-basi. Dalam psikologi sosial dan neuroscience modern, hal ini dikenal sebagai social contagion. Fenomena ketika perilaku, kebiasaan, bahkan cara berpikir seseorang dapat menular melalui interaksi yang berulang. Orang kaya memahami satu rahasia yang sering diabaikan. Kekayaan adalah energi yang mengalir melalui hubungan dan lingkungan. Ia jarang datang dalam ruang hampa. Ia menempel pada cara berpikir, cara berbicara, dan cara bertindak orang-orang di sekelilingmu. Tiap record dalam bukunya Secrets of the Millionaire Mind berkata, "Your income can only grow to the extent that you do." Pendapatanmu hanya akan berkembang sejauh dirimu berkembang, dan perkembangan diri tidak pernah terjadi dalam isolasi. Ia tumbuh melalui resonansi dengan mereka yang sudah berada di frekuensi yang lebih tinggi. Mengapa lingkungan bisa mengangkat atau menjatuhkanmu? Bayangkan kamu berada di sebuah ruangan penuh asap. Kamu mungkin tidak merokok, tapi tubuhmu tetap akan menyerap baunya. Begitu pula dengan energi mental. Jika kamu dikelilingi orang yang terus mengeluh, menunda, atau menertawakan impian, lambat laun kamu akan menyerap pola pikir itu. Otak manusia dirancang dengan mirror neurons, sel saraf yang membuat kita secara otomatis meniru emosi dan ekspresi orang lain tanpa kita sadari. Neuroscience telah membuktikan bahwa kebiasaan berpikir, baik positif maupun negatif, menciptakan jalur saraf yang semakin kuat setiap kali kita mengulanginya. Maka lingkunganmu bukan hanya tempat fisik, ia adalah medan elektromagnetik yang membentuk cara otakmu memproses dunia. Cognitive dissonance, menginginkan kekayaan tapi membenci yang kaya. Ada ironi yang sering terjadi. Banyak orang mengatakan ingin kaya, tetapi pada saat yang sama, mereka merendahkan, mencibir, atau bahkan membenci orang yang sudah kaya. Psikologi menyebut ini cognitive dissonance, ketika ada konflik antara apa yang kita inginkan dan apa yang kita yakini tentang hal tersebut. Kamu ingin berkelimpahan, tapi keyakinan bawah sadarmu mengatakan, orang kaya itu sombong, atau orang kaya pasti curang. Otak akan memilih konsistensi emosi daripada potensi perubahan. Artinya apa? Kamu akan menolak kekayaan meski secara sadar kamu mencarinya. Seperti yang ditulis Jeff Ecker, you cannot attract what you despise. Kamu tidak bisa menarik sesuatu yang kamu benci. Bergaulah dengan energi yang mengangkat. Perbedaan besar antara orang kaya dan orang miskin bukan hanya soal uang, tapi juga bagaimana mereka merespons kesuksesan orang lain. Orang kaya melihatnya sebagai peta jalan. Bagaimana aku bisa belajar dari mereka? Mereka bertanya, mereka mengamati, mereka bahkan rela berbayar untuk mendekati orang-orang yang sudah berada di level yang mereka impikan. Orang miskin seringkali melakukan kebalikannya. Mereka menghakimi, mencibir, atau bahkan berharap orang itu jatuh agar merasa lebih baik. Mereka lupa, setiap kali mereka menolak kesuksesan orang lain, mereka sedang mengirim sinyal pada alam bawah sadar, aku tidak layak berada di sana. Dan ingat, dalam Secrets of the Millionaire Mind, Ecker menulis, if you want to fly with the eagles, stop swimming with the ducks. Jika kamu ingin terbang bersama elang, berhentilah berenang bersama bebek. Energi uang adalah cermin energi dirimu. Uang bukan hanya alat tukar, ia juga refleksi dari frekuensi batinmu. Jika kamu memancarkan rasa cukup, keberanian, dan keterbukaan, kamu akan lebih mudah melihat peluang. Jika kamu memancarkan ketakutan, iri, dan kebencian, pikiranmu akan lebih sibuk mencari alasan untuk gagal daripada cara untuk menang. Ini bukan sekedar spiritualitas kosong. Neuroscience menyebutnya Reticular Activating System atau RAS, bagian otak yang menyaring informasi sesuai dengan apa yang kamu anggap penting. Jika kamu selalu fokus pada kekurangan, RAS-mu akan menyorot bukti-bukti bahwa dunia memang sempit dan kejam. Jika kamu fokus pada peluang, otakmu akan mulai mendeteksi pintu-pintu kecil yang dulu kamu tidak lihat. Refleksi untukmu, siapa yang mengelilingimu saat ini? Berhenti sejenak, bayangkan 5 orang yang paling sering kamu ajak bicara, entah secara langsung atau lewat media sosial. Apakah mereka orang yang membangkitkanmu atau justru menguras energimu? Apakah mereka orang yang menyemangati ide-idemu atau yang selalu mencari-cari alasan untuk berkata tidak mungkin? Karena pada akhirnya menjadi kaya bukan hanya soal strategi finansial, ia adalah soal siapa yang kamu izinkan untuk mempengaruhi cara otakmu mempelajari dunia.
Setelah kita menyusuri perbedaan mendasar antara cara berpikir orang kaya dan orang miskin, satu pertanyaan selalu muncul di ujung perjalanan. Bagaimana aku mulai mengubahnya? Bagaimana aku berpindah dari pola pikir yang membatasi ke pola pikir yang membebaskan? Jawaban itu meski tampak sederhana, sesungguhnya adalah akar dari segalanya. Perubahan dimulai dari pikiran, bukan dari jumlah uang di rekeningmu saat ini. Mengubah pikiran sebelum mengubah keadaan. T. Harv Eker pernah menulis, "Your income can only grow to the extent that you do." Pendapatanmu hanya bisa tumbuh sejauh dirimu bertumbuh. Kalimat ini sederhana, tapi menghantam langsung ke jantung kebenaran. Bukan jumlah modal yang menentukan kaya atau miskin seseorang, melainkan sejauh mana ia bersedia bertumbuh. Psikologi modern menyebutnya neuroplasticity, kemampuan otak untuk membentuk jalur baru, membangun koneksi baru, bahkan memprogram dirinya sendiri berdasarkan pengalaman, kebiasaan, dan fokus perhatian kita. Setiap kali kita berpikir dengan cara lama, menyalahkan, takut gagal, menunggu kepastian sempurna, kita memperkuat jalur saraf lama. Tapi, setiap kali kita memutuskan untuk bertindak meski takut, belajar meski kecil, berlatih disiplin meski tidak nyaman, kita membentuk jalur baru yang kelak menjadi pondasi kaya. Kekayaan dibangun dari kebiasaan, bukan keajaiban. Seringkali kita salah arah karena berharap kekayaan datang seperti hujan emas, tiba-tiba, instan, penuh kejutan. Padahal, semua orang kaya yang kita kenal memiliki satu kesamaan. Kekayaan mereka adalah hasil akumulasi kebiasaan kecil yang benar dijalankan cukup lama. Eker menegaskan, "How you do anything is how you do everything." Bagaimana kamu melakukan satu hal, itulah cara kamu melakukan semua hal. Artinya, jika kamu meremehkan uang kecil, kamu juga akan meremehkan peluang besar. Jika kamu tidak bisa disiplin dengan 10.000 rupiah, kamu juga tidak akan disiplin dengan 100 juta rupiah. Maka, mulailah dari kebiasaan. Berpikir besar, bukan sempit. Orang kaya melihat keterbatasan sebagai tantangan kreatif, bukan dinding pemisah. Melihat peluang, bukan hambatan. Mengelola uang sekecil apapun. Jika kamu tak bisa mengatur 100.000, kamu tak akan bisa mengatur 100 juta. Belajar tanpa henti. Kesombongan intelektual adalah pintu menuju stagnasi. Bertindak meski takut, karena ketakutan tak pernah benar-benar hilang, ia hanya kalah oleh keberanian yang diasah. Filosofi diri, siapa yang sedang kamu bentuk hari ini? Ada pertanyaan reflektif yang harus kita tanyakan setiap hari. Siapa yang sedang aku bentuk hari ini? Bukan hanya bagaimana caranya jadi kaya, karena itu hanya memandang hasil. Pertanyaan yang lebih dalam adalah, ketika uang itu datang, apakah aku sudah menjadi pribadi yang sanggup menampungnya, mengelolanya, dan memanfaatkannya untuk sesuatu yang bermakna? Uang pada dasarnya adalah kaca pembesar kepribadianmu. Jika kamu baik, uang memperbesar kebaikanmu, memperluas daya memberi, memperkuat daya membangun. Jika kamu egois, uang hanya akan mengungkap dan mempertebal sisi itu. Filsafat Stoik bahkan mengajarkan, bukan uang yang berbahaya, tapi pikiran yang belum matang ketika uang itu tiba. Dunia tidak kekurangan peluang. Kita hidup di zaman di mana miliarder baru bisa lahir dari ide sederhana, dari sebuah aplikasi, atau bahkan dari ruang tamu rumahnya sendiri. Artinya dunia tidak kekurangan peluang. Dunia kekurangan orang yang siap mengambilnya dengan pikiran yang tepat. Kaya atau miskin bukanlah takdir yang terkunci oleh garis tangan. Ia adalah blueprint mental yang bisa kamu ubah, latih, dan tanam ulang setiap hari. Mulailah dari hal paling sederhana. Cara kamu melihat masalah. Apakah sebagai musuh atau sebagai guru? Cara kamu merespons kegagalan, apakah sebagai aib atau sebagai latihan otot mental? Cara kamu menghargai setiap rupiah, apakah ia kau anggap remeh atau kau perlakukan dengan hormat walau kecil? Karena pada akhirnya, bukan uang yang mengubah hidupmu, tapi keputusan dirimu untuk berubah terlebih dahulu. Seperti yang dikatakan T. Harv Eker, "You must first master the inner game of wealth, only then will you see the outer game of wealth follow." Kuasai dulu permainan batin tentang kekayaan, barulah permainan luar akan mengikuti.